Baik pemirsa, segera kita lanjutkan kembali diskusi kita malam hari ini. Saya ingin mendapat dari pakar hukum pidana ini, Pak Jamin Ginting. Begini, kedua belah pihak ini justru ada hal yang positif, ada yang negatif tentu ya. Tapi saya ambil dari sisi legalistiknya saja. Begini, konsep deponering itu sebenarnya kita tidak dalam rangka menyatakan seorang itu bersalah atau tidak bersalah. Jadi sekali lagi, unsur deponering itu lebih mempertahankan stabilitas negara didasarkan kepada kepentingan umum. Nah, kepentingan umum ini bukan kepentingan yang artinya kepentingan daripada orang yang diberikan hak deponering. Iya, tapi dampaknya terhadap bangsa dan negara. Nah, sekarang misalnya begini, ini bukan Anda setuju atau tidak setuju, tapi kan saya tidak pernah tahu apa dasar pemikiran sehingga seorang jaksa agung mengeluarkan deponering di luar aspek atau latar belakang hukum yang sudah diperiksa. Mungkin saja dia lebih tahu ada dampak politiknya yang lebih besar, dampak sosialnya, begitu kan? Salah satunya tadi dikatakan dia berkonsultasi ya, dia berkonsultasi dan menanyakan lembaga negara yang terkait. Ya, kepolisian juga ditanya, DPR ditanya, Mahkamah Agung mungkin ditanya, dan lalu dia memutuskan hal itu untuk dapat diberikan deponering. Saya lihat dari sisi Pak BW dan Pak AS saja. Saya lihat kalau konsepnya deponering, teman kita yang berdua ini belum bisa kita katakan dia benar-benar dijadikan kriminalisasi. Tadi sudah Pak Susani mengatakan begitu. Itu realita. Kedua, tadi Pak Fikar bilang ini sama dengan putusan pengadilan. Kok saya sepertinya kurang setuju. Karena putusan pengadilan itu bukan ranah yang diputuskan didasarkan politik dan belas kasihan. Nah, putusan pengadilan itu... Emang deponering ini politik sama belas kasihan? Loh, ini kan hak yang melekat pada unsur salah satu unsur penegak hukum kalau kita Indonesia. lihat tadi itu kan deponering itu diberikan karena kepentingan orang banyak. Kan karena kepentingan orang banyak. Salah satu unsur yang dijadikan dasar deponering, dia ini sudah banyak melakukan perbuatan untuk pemberantasan korupsi. Nah kan itu kan kesannya itu kan udah kelihatan dia bahwasanya dia ada unsur belas kasihan di situ. Gitu. Yang kita dengar tadi ada 3 alasan. Yang pertama, pemberantasan korupsi itu merupakan kepentingan umum. Yang kedua, BAS dan BW itu bagian dari bahkan menjadi ikon pemberantasan korupsi. Yang ketiga, respon masyarakat tadi disebut ada di dalam bagian pertimbangan pertimbangan jaksa agung itu respon dari masyarakat. Justru saya melihat itulah kalau menurut saya indikator terukurnya dari kepentingan umum. Kalau kita cuma bilang dampak bagi negara apa itu nggak jelas semuanya, tapi jaksa agung sudah memperjelas gitu. Justru jaksa agung itu sudah memperjelas. Justru lebih nggak jelas lagi. Politis kan. Justru lebih nggak jelas itu. Mungkin begini, Pak Sani, kalaupun Anda sepakat bahwa jaksa agung juga jabatan politis, tapi kan mengenai dampak politisnya apa, hanya jaksa agung yang tahu. Kita juga tidak perlu tahu, tidak apa-apa begitu. Ini kan Halo. Ya silakan Pak Sani, Pak Susani. Ya, saya sih memang jaksa agung jabatan politis, tetapi di dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kasus hukum ya, ukuran hukumnya ya baik meskipun kualitatif itu juga harus diperhatikan ya. Sekarang ini kan kasus Mas BW dan Mas AS, kedua beliau itu kan sudah tidak dalam jabatan sebagai pimpinan KPK. Begitu ya. Nah kemudian kalau misalnya ikon pemberantasan korupsi, pertanyaan saya nanti kasus itu tadi ada kasusnya Mas Emerson, ada kasusnya Mas Adnan Topan Husada. Kalau kemudian tidak diperlakukan sama, berarti kan terjadi diskriminasi karena ada juga masyarakat yang sudah menyampaikan bahwa kasus kedua orang itu juga bentuk kriminalisasi juga, begitu ya. Nah, kemudian menurut saya bagi Mas BW dan Mas AS ya, sebagai temannya saya senang kalau beliau itu bebas ya, sebagai temannya Mas BW ya. Tetapi kalau melalui proses peradilan yang terbuka, yang imparsial, yang fair, dan kemudian memang fakta-faktanya menunjukkan itu tidak kuat, paling tidak meragukan dubius in pro reo tadi, ya harus bebas.
jaksanya pun harus berani mengatakan. Kok saya menangkap kesan Pak Arsul, sekarang, ya Anda kok sepertinya ini ada kesan bahwa ini deponer ini sekedar untuk ngerjain ASBW doang begitu. Iya agak betul. kentang Ini kan seperti karena ada keributan, seperti ada kebakaran, kemudian dipadamkan, dipadamkan, tetapi tidak diselesaikan kasusnya. Bikin ini nggak tepat tuh. Iya, Pak Fikar, karena gini, harus dilihat teks dan konteksnya. Kenapa BW dan AS itu dipidanakan? Dipidanakan. Itu harus dilihat konteksnya juga. Kalau dia memang betul-betul melakukan tindak pidana, kenapa enggak ketika dia melakukan itu dia dituntut? Apalagi tindak pidana yang dituduhkan kepada BW, itu melekat pada profesi, dan secara jelas di dalam undang-undang advokat itu malah advokat itu nggak bisa dituntut dan sebagainya. Di situ ada unsur politisnya sejak dari hulu begitu. Kalau dilihat konteksnya, itu penuntutan dua pidana itu tidak berdiri sendiri, karena itu terjadi ketika dia melaksanakan tugasnya sebagai komisioner KPK dan menetapkan seseorang menjadi tersangka, muncullah kasus itu. Itu yang terjadi seperti itu. Gimana tadi Pak Arsul? Kalau jangan picik gitu, melihatnya jangan boleh lah. Harus fair gitu. Perbedaan pendapat tidak apa-apa, silakan. Ya saya kira itu yang justru harus dibuktikan di pengadilan yang disampaikan Pak Fikar. Yang disampaikan Pak Fikar itu kan masih sangat subjektif, subjektivitas seorang penasihat hukum. Lah saya kan pernah jadi lawyer juga, ya sama-sama seperti Pak Fikar. Lawyer itu bahkan kalau itu dibayar kan ada giumnya juga, maju tak gentar membela yang bayar. Tapi saya tidak berpikir Mas Fikar seperti itu, gitu ya. Nah, juga kita tidak boleh juga, justru semuanya harus dibuktikan dalam persidangan yang terbuka, fair, imparsial. Kemudian Pak Fikar mau mengatakan kami tidak akan mendapatkan imparsialitas kalau itu disidangkan. Apa akan meragukan juga pengadilan di Indonesia? Karena kalau putusannya bebas baru bisa disimpulkan bahwa yang terjadi itu kriminalisasi. Tapi kalau belum disidangkan kita buru-buru sudah mengatakan kriminalisasi, itu ya prematur namanya. Sikat Pak Fikar sebelum saya ke Pak Jamin. Saya kira yang Arsul itu terlalu subjektif juga sebagai DPR-nya. DPR melihat masing-masing memainkan saya kira itu ya. Di satu sisi ada banyak DPR yang ditangkapi gitu, kira-kira itu. Mulai ini agak melebar. Fokus tadi aja. Semua anggota DPR yang korupsi baik Pak Arsul. Apapun itu mekanisme masih di dalam mekanisme hukum, gitu loh. Apapun itu masih dalam mekanisme hukum. Setuju. Kalau Anda keberatan soal kriteria dan caranya, Jaksa Agung itu sudah menunjukkan. Yang disebut kepentingan itu umum itu A, B, C, D. Tapi kan tidak ada mekanisme keberatan atas deponering kan? Ya tidak ada, kan itu hak prerogatif. Itu hak oportunitas. Itu hak yang absolut melekat pada seorang penuntut umum di negara manapun. Itu ada. Kita break dulu. Kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama Prime Time Talk.